Saya gini, jadi saya tertarik belajar Islamologi gitu. Mungkin tapi saya kayaknya nggak punya waktu untuk belajar Islamologi gitu. Karena buku saya udah banyak nih, belum saya pelajarin. Jadi saya nggak ada waktu. Tapi saya akan coba. Makanya saya tadi tanya-tanya pada Pak Pejahat. Nanti akan saya tanya lagi kepada ustadz-ustadz dari golongan Sunni, bagaimana penjelasannya tentang jasima gitu. Aku mau belajar tentang jasima. Kumurkan mur dan rempah-rempahku, makan sambangku di maduku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Gitu. Kerinduan mempelai perempuan. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku. Ini kan puisi. Ini puisi, ya kan? Jadi ini nggak ada hubungannya dengan nubuat. Nubuat itu di kitab para nabi, ya kan? Misalnya kilit nanu binatanunu faisya misrah, itu seorang anak telah diberikan pada kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Itu nubuatan. Tapi kalau masuk ke Kidung Agung itu bukan nubuatan, puisi. Jadi kalau mencari Nabi Muhammad di dalam tanah nggak ada, gitu. Nggak ada. Nabi Muhammad sendiri dengan kitab Al-Quran sendiri, that's all, udah. Gitu. Ya, yang jadi masalah dengan Kristen ialah, nah mereka membenarkan doktrin mereka memakai perjanjian lama itu, that's the problem, gitu aja. Kenapa lu ketawa? Si Ciplo kan nanya, agama apa sih Papa Jahat? Kafir aku. Sekarang merajuk deh. Ciplo naik lah Ciplo. Ini marah-marah. 16. Atau memtakim Ekulo Mahmadin. Nah ini Rasi ya, Rasi menerangkan gini. The words of his palate are sweet and his delight. Jadi kata-katanya manis. Dialah yang paling diingin-inginkan. Gitu. His palate is more sweet. And all of is a delight. Jadi tidak ada hubungannya dengan Muhammad sama sekali. Aku yang lucunya ini. Iya, sayangnya aku tidak bahasa apapun tetap Muhammad, nggak bisa kalau Muhammad. Iya. Hey pakai penyebut di bawah u, jadi Muhammad pakai beda ini gua petik ya. Dan gitu belajar kalau mau itu pertama harus pakai kamus yang benar ya, jangan Google Translation itu banyak salah. Lihat aja Google Translate bahaya. Google Translate belajarnya. Ini aku tulis ya. Muhammad gini, ini Hamad ya, Muha bisa Muha, nggak mungkin Muha, tapi Muha, Mad. Nah begitu Muhammad nih, tuh Muhammad. Nah itu jadi Muhammad. Nah kalau coba terjemahkan. Kalau Muhammad Mahmadim bukan Muhammad. Jadi kalau Muhammad nanti ini sih nggak ada itunya. Aku terjemahkan pakai terjemahan TikTok dan jadinya dari meteran jadinya. Nih kita lihat. Makanya begini sebenarnya, aku sebenarnya nggak kepingin mendebat orang-orang Islam, tapi berhubung tadi Ustadz Wafi siapa namanya itu
Ustadz Naja itu aku dengar apa dia bilang nanti yang menjadi penolong Dajjal tuh orang-orang Yahudi. Kita nggak kenal Dajjal om, nggak ada istilah Dajjal, nggak ada istilah buah gorkot, nggak ada. Ya kan keresahan Iza ke Islam itu kan itu kemarin kan. Jadi saat dia membaca kitab Islam, kok Islamnya kok seperti agama rasis gitu loh. Dia Kita lihat gitu ya, enggaknya. Mahmad. Nah, jadi kalian bisa belajar bahwa memang tidak ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam tanah. Itu. Ya, Alim. Buktikan, jangan pakai Google Translate. Google Translate bahasa Inggris saja, Indonesia banyak salah. Ahmad Mem, Khed Mem, Dalet. Aku besarin, kalian baca ya. Tuh. Silakan kalian baca. Jadi aku benar-benar nggak apa namanya. Ini kan kitab kami, bukan kitab kalian gitu. Mahmad ya, Mahmad artinya apa? Object of desirable, desire. Ya, objek yang diinginkan. Something precious, sesuatu yang indah, berharga gitu. Atau darling juga bisa kayak begitu. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, orang bukan kitab nubuatan itu. Sekarang kita lihat bentuknya Mahmadim, gitu ya. Ini dia. Ini Mahmadim tuh. Mahmadim artinya objects of desires. Nah, ada jamak. Nah, lihat ya. Plural. Nah, kalau mau Nabi Muhammad jadi Muhammad dong. Nggak masuk. Plural ya. Habis itu lagi. Kan absolutnya bentuknya absolute state ya. Tuh. Singularnya Mahmad. Nah, jamaknya Mahmadim. Nah, jadi kalau mau ini kepada Nabi Muhammad, jadi akan berbunyi Muhammad gitu. Beda. Nah, terus apa lagi? Kalau Muhammad gini tulisannya. Ini bisa itu nggak ya? Ada nikutnya. Nih, aku tulis ya. Muhammad. Muhammad. Nah, kalau pakai Muhammad itu di sininya bisa pakai, pakai nikut yang di bawah tuh jejer 3 ke bawah set. Nah, atau gini. Nih, Muhammad. Nah, tuh. Nah, Muhammad kayak gini. Nah, Muhammad. Kalau nggak ada wawnya dihilangin jadi Mahmad. Nah, kalau Muhammad, nah, jadi gini, Muhammad. Nah, sekarang kita cari Muhammad dalam bahasa Ibrani apa sih? Apa ya? Alim Muhammad. Oke. Nggak
ada, no. There is no result. No result for Muhammad. Nggak ada. Nah, ini clear ya. Nggak ada Muhammad di dalam kitab Kidung Agung. Saya rasa More Rizky tahu banget soal ini. Gitu. Oh. Rizky nggak ngotot di sana. Yang agak apa ngomong di depan lain di belakang tuh Nandar kalau nggak salah gue. Di depan ngomongnya tidak ada, tapi di belakang dia mengusung ide-ide itu bahwa ada nubuat tentang Nabi Muhammad Itu Inggris ke Indonesia, bro. Enggak dong. Ini Ibrani. Oh, gimana sih? Nih, Mahmad, nih Ibrani nih. Nah, ya. Oh, Inggris Indonesia kagak. Nih, Mahmad. Nih singularnya. Artinya objek yang diinginkan. Mahmadim plural jamak. Artinya objek yang diinginkan. Gitu. Terus ada Mahmadai, objek yang diinginkan dari sesuatu. Apalagi. Nah, begini cara belajarnya, jangan dari Google Translate. Google Translate Inggris aja salah ke bahasa Indonesia, gitu. Nah, jadi akar kata dari Mahmad itu Hamad, nih, Hamad, Khat Mem Dalet. Nah, kalau Muhammad harusnya ada waw, gitu. Atau gimana ya? Oh, gini. Tunggu. Nih, atau gini. Pakai apa ya? Jadi emang nggak ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam tanah, gitu. Mau dibelah kayak gimana juga, saya ya tetap berpegang pada apa yang saya tahu secara linguistik bahasa. Itu. Tunggu bentar. Catatan mana ya? Ada memo lagi. Pensil aja deh. Tunggu bentar. Mana cara nitikinnya ya? Jadi di bawah mem itu, nah gini. Nah, Muhammad itu kalau mau dijadikan Muhammad, ya hurufnya gini. Kalau mau jadi Muhammad, nih. Ada dua, yang satu pakai waw gini, pakai waw, terus di tengah waw itu ada titik di depan huruf waw. Itu bisa dibaca u ya. Muhammad baru bisa. Atau di bawah mem itu ada titik 3 tek ya. Itu bisa dibaca Muhammad. Itu. Nyatanya memang tidak ada Muhammad di sini. Saya tahu dari mana? Nih. Ini Mahmad. Nah, Mahmad itu akar katanya dari Hamad. Nih. Hamad artinya objek yang diinginkan, gitu. Sesuatu yang sangat berharga atau sayang, darling, gitu. Udah, itu aja. Kalau mau dibilang Nabi Muhammad ke situ jadinya Muhammad dong, karena dia plural bentuknya. Pada kiamat tuh di bawah. Siapa lagi di bawah? Rio. Yang aku jadi penasaran itu apakah Nabi Muhammad memang harus punya nubuah di kitabnya orang Yahudi yang itu. Di situ sih. Kalau dikatakan Muhammad adalah keturunan dari Ibrahim, ya bisa. Oke, benar. Oke. Ada hubungan darahnya gitu, dengan Ibrahim via Ismail. Ya, ada itu hubungan darahnya. Tapi kalau dibilang Muhammad ada di dalam kitab kami, itu perlu dikoreksi lagi, perlu didebatkan lagi. Perlu berpikir keras dan membuat hal yang baru gitu.
Udah, Rio. Yesaya 42 itu ayat 11 itu Nabi saya sendiri. Udah itu sering dibahas kok. Masalah yang tidak bisa membaca itu kan, itu udah pernah dibahas itu. Saya kasih tunjuk ya. Ini kan kitab saya ya, bukan kitab orang Islam. Jadi saya akan tunjukkan sekarang. Jadi tadi udah gagal ya. Tadi udah gagal pembuktian Muhammad di dalam kitab Kidung Agung, sudah gagal total. Nggak ada. Sekarang mau coba kitab Yesaya 42 ayat 11. Saya akan kasih dalil ulamanya, banyak ulamanya. Pembuatan Ulangan 18 ayat 8 itu Yosua bin Nun kita sudah bahas tadi. Kristen bilang itu Yesus, Islam klaim itu Muhammad. Padahal orang Yahudi tahu itu Yosua bin Nun. Jadi Kristen pakai itu buat Yesus. Buat Yesus. Oh, Islam pakai buat Muhammad. Oh, gitu. Nah, buat Yahudi sendiri itu buat siapa? Semua orang tahu. Yosua bin Nun dengan dalil ayat berkata sama seperti orang Israel mendengar kepada Musa, demikianlah orang Israel mendengar kepada Yosua. Gitu. Pengganti yang seperti Musa yang ada di tengah-tengah bangsanya ya Yosua pada waktu itu. Gitu. Yesus nggak pernah ada bersama-sama orang Israel pada waktu di perjalanan ke padang gurun. Nabi Muhammad tidak pernah ada bersama-sama dengan Musa di padang gurun pada saat perjalanan itu. Makanya pengganti yang sama seperti Musa adalah Yosua. Apa yang sama? Yaitu Torahnya. Gitu. Dan Tuhan berbicara langsung juga kepada Tuhan berbicara kepada Yosua juga. Gitu. Yosua itu tahun berapa Masehi? Sebelum Masehi, Bang? 3.500 tahunan yang lalu lah, kurang lebih. Benar-benar dekat sama Nabi Musa ya? Iya dong. Oh, sejaman. Kan ayatnya kan. Sejaman pernah bertemu dengan Nabi Musa. Saya tadi biasanya berapa? Kita 42 ayat 11. 42. Ini kan jadi lucu ini. Jadi gini. Kristen mengklaim ini Yesus, Islam klaim ini Muhammad gitu. Ini kan makanya orang Yahudi itu nggak pernah klaim-klaim kitab kalian. Karena kitab kami lebih eksis lebih dahulu. Jadi kita memang nggak pernah klaim-klaim itu. Yesaya 42 ayat 11. Sebenarnya saya malas mesti ngomong kayak begini, malas. Tapi karena tadi saya dengar di Naja itu sama ada beberapa teman-teman Islam itu bilang nanti yang nemenin Dajjal itu orang Yahudi. Nggak ada Dajjal di dalam pemahaman kami, nggak ada Dajjal. Iya, buat sebagian Muslim selamat pagi. Mesiah yang ditunggu Yahudi itu Dajjal. Itu tuh ada dibilang kayak gitu. Harusnya ada sih dia bilang kayak gitu. Yang nemenin masih ada Dajjal gimana sih maksudnya? Buat kita Muslim kan yang Mesiah yang ditunggu Yahudi itu kan Dajjal. Bukan Mesiahnya kita. Lo bilang kita, emang lo Muslim? Bukan. Tadi bilangnya kita. Kamu. Gitu. Nggak, kan gini Bang Billy. Orang Kristen itu kan mengatakan bahwa Yahudi itu sampai sekarang masih menunggu Mesias. Nah, sementara orang Kristen mengatakan bahwa Yosua Hamasya itu adalah Mesias yang seharusnya ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, tapi orang Yahudi menolaknya. Kemudian datanglah Islam membenarkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah juru selamat yang ditunggu oleh Yahudi gitu. Membenarkan sebagai nabi gitu.
penyelamat, Mesiasnya penyelamat. Tapi kalau versi Kristen, Yosua kan disebut sebagai Tuhan gitu kan. Nah nanti akan pada second coming itu kan, kalau menurut Kristen kan akan menjadi Yesus itu sebelum hari akhir itu kan menjadi hakim yang adil gitu kan. Yang akan mendirikan kerajaan Yerusalem baru gitu. Selama 1000 tahun, setelah itu kiamat gitu kan. Terus kalau Islam itu kan nanti second coming-nya itu akan menjelaskan siapa Yesus itu sesungguhnya gitu. Dan akan menghakimi orang-orang Kristen yang menuhankan dia, karena Yesus kan bukan menurut Islam kan menghakimi apa ini duel sama babi? Enggak, sebentar, sebenarnya itu nanti. Itu maksudnya gini loh. Aku itu bukan orang yang akan masuk kerajaan surga, itu orang yang memanggil aku Tuhan gitu kan. Itu yang utama itu. Terus nanti yang kedua melawan Dajjal gitu. Masih ada Dajjal palsu gitu kan. Nah, terus Dajjal palsu gimana sih? Sebentar dah. Kamu jangan Almasih palsu. Almasih palsu itu Dajjal. Almasih palsu itu Dajjal. Iya, bukan, masa Dajjal palsu gimana sih? Ya, Oke, saya merespon dulu ya, teman di bawah ini. Saya merespon Yesaya 42 ayat 11 ini gak ada Muhammad di sini. Ini bunyinya gini: Let the desert and its towns cry aloud, villages where Kedars dwell. Let Selah's inhabitants shout, call out from the peaks of the mountains. Artinya, gini artinya. Biarlah biarlah padang gurun mengeluarkan suara yang keras. Biarlah kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kedar itu bangsa Arab ya. Baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka bersuruh dari puncak gunung-gunung. Iya, Kedar itu Arab, turunan Arab. Terus hubungannya dengan Nabi Muhammad mana? Nggak ada gitu. Jadi ini udah mulai tren sebenarnya gini loh, klaim-klaiman terhadap gini. Yahudi itu, Kristen itu bilang Yahudi itu turunan ular beludak apa gitu. Tergantung bilangnya. Gini, Islam bilang Yahudi laknatullah gitu ya. Jadi ini dua-duanya ini kan nomor satu nih, Iya. kan paling atas. Ini kan atas nih. Ya kan? Nah, ini atasnya sumbernya, sumber kitab di Islam. Di Islam ada kisah Israiliyat yang adalah mitos kita. Yang orang Kristen ini ada tanah. Iya, perjanjian lama. Jadi sumbernya satu nih dari Tuhan kepada Musa. Nah, makanya apakah Musa itu seorang Islam atau seorang Muslim, itu perlu dibuktikan. Kalau ada pengakuan bahwa Musa itu adalah orang Islam atau orang Muslim, itu harus dibuktikan. Nanti kan saya tanya, oke, dia dari Islam, sukunya dari suku mana? Bawa datanya, mana sukunya, ada nggak sukunya? Gitu. Apakah kalian tahu di dalam sumber-sumber Al-Quran bahwa dikatakan? Tapi ada kemarin Ustadz siapa ya, pinter, Adi, ada. Jadi lihat Ustadz Adi. Iya, pinter dia tuh, dia pinter. Nah, jadi nanti akan ditanya, Musa orang Arab kah gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya masing-masing aja gitu Islam. Kalau kamu dengan apa yang kamu pahami, just stay away from us gitu. Don't bother us, jangan ganggu kita gitu. Nah, the problem is with Christian, not with Yahudi gitu. Kenapa demikian? Karena orang Kristen itu pakai tanah untuk membenarkan Yesus, itu sudah dibantah. Nah, masa sekarang kalian mau sama kayak Kristen lagi, mau pakai kitab Yahudi untuk membuatkan Muhammad? Aduh. Coba tanya ke Bapak Jad. Di dalam Al-Quran itu, kalau setahu saya itu ada nubuatan di kitab Injil namanya Ismuhu Ahmad gitu kan. Kamu percaya nggak Bapak Jahat? Enggak. Aku yang kafir.
Karena karena kan gini berdasarkan kalau di dalam Bible itu Injil ya, nggak ada yang namanya Ahmad situ. Tapi kalau yang ada itu Bible yang versinya Barnabas, tapi Barnabasnya kan diapokrifakan oleh pihak Kristen gitu. Iya kan, Barnabas itu kan orang Islam yang bikin, bukan orang Kristen yang bikin. Enggak, gini saudaraku. Itu kan, kalau udah cari bantu kau bilang aku saudara. Tadi enggak kau anggap aku orang Islam. Karena kan kalau begini saudaraku, orang Kristen yang naik komanya. Gini saudaraku. Gini. Aku undang Ustadz Maja nih. Nanti, tapi aku jangan turun. Aku mute apa? Tapi aku jangan turun. Jadi lupa mau ngomong apa tadi? Dia kan takut sama aku tuh. Siapa? Si Naja takut kali tuh. Mana-mana aku jumpa dan tidak mau dia sama aku. Kenapa? Enggak, Bapak Janya yang takut. Kemarin kan kabur. Sama aku aja kabur, apalagi sama Ustadz Naja. Enggak, jangan Rio, kau sadat ulang gara-gara aku Rio. Apa sudah? Kau sadar ulang nggak? Murtad deh kemarin Bapak Bang Billy. Murtad deh di depan aku. Sesama manusia. Jadi tukang laknat. Nah jadi gini. Gimana ya? Memang golongan si logika si Rio ini, Wafi. Jangan salah. Itu memang saya itu sadar 9 kali hari itu. Karena waktu sholat mungkin di Samawi ini bentar Rio. Jadi di agama Samawi ini memang golongan yang paling khawarij saya itu loh, paling pengkafirnya. Semua yang bukan mereka memang teman-teman, kalau ada yang berteman dengan Ustadz Wafi atau Naja itu diundang aja, suruh naik ke sini. Tadi dia ngajak saya diskusi, tapi saya lagi latihan tadi, baru kelar. Kalau ada teman-teman di bawah punya berteman dengan Ustadz Naja, silakan suruh ditunggu kehadirannya di sini untuk membahas apa yang itu kan. Tadi Ustadz Naja tuh bawa Talmud juga masalahnya. Talmud sama Talmud, iya. Ustadz Naja tadi bawa Talmud sama Mishnah. Nanti ya inilah makanya jangan kayak Oten lah gitu, pakai nah tadi dia bawa Mishnah, bawa Talmud, ngerti juga kagak. Saya nggak pernah loh saya seumur hidup saya debat nggak pernah saya bawa Quran atau hadis, malah saya belajar hadis. Kemarin ada yang ada gini kemarin ada hadis. Saudaraku kenapa kami membawa saudaraku kenapa kami membawa itu? Karena itu dalam ranah perdebatan dengan orang-orang Oten menggunakan itu, tapi kami mengatakan justru kalau itu yang Anda bahas itu Rio Nabi Muhammad itu yang lebih pas buat itu loh. Bukan Rio, bukan itu. Si Naja tuh bilang Yahudi itu umat Dajjal. Kalau orang Oten bilangnya, oh ini adalah nubuatan untuk Yesus. Loh, Yesus itu nggak ada, orang Yahudi itu nggak pernah mengatakan Mesias itu yang ditunggu-tunggu itu adalah Tuhan gitu. Kalau sebenarnya itu lebih cocok ke Nabi Muhammad, karena seperti Nabi Musa. Rio di situnya Bang Bilinya pemimpin umat, dia pemimpin pasukan. Iya dia Rio di situnya Bang Bili tidak terlalu masalah, tapi dengan mengeluarkan anggapan bahwa Yahudi sebagai umatnya Dajjal itu yang jadi masalah. Itu berat loh itu. Makanya gini, kalian tuh berdua nih, satu Lanatullah, satu ular Buddha, ya udah nggak pernah ngata-ngatain kalian, nggak pernah, karena emang kalian nggak pernah ada waktu kami minta menerima Torah di sini, kalian belum ada gitu. Coba gini Bang Billy, saya mau nanya nih Bang Billy ya. Kalau Bang Billy masuk ke agama Yahudi itu takdirnya apa? Pernyataan keimanan dalam iman Yahudi gimana bunyinya? Ya, apa yang paling besar itu
Shema Israel Hashem Elohim Hashem Echad. Nah, terus tadi Ustadz Najah mengambil dengarlah Israel dengarlah Israel Hashem Elohim Yahweh Tuhan kita Tuhan itu Esa gitu. Satu gitu. Nah, itu berarti kan la ilaha illallah gitu. Iya. Ustadz Najah tadi terus udah bawa Talmud, bawa Mishnah, terus dia tadi bawa ini apa namanya? Nah, dia ngerti tuh 13 prinsip Maimonides, 13 prinsip iman yang disusun oleh Maimonides. Nah, dia bilang berbedanya di situ antara kita dengan Yahudi. Nah, kalau ortuanya Yahudi itu tidak ada bentuk persamaan tubuh jasmani, jasima nggak ada. Nah, gitu. Itu yang seru tuh. Makanya tadi saya tanya sama Pak Jahat masalah apa namanya jazima itu, terus juga apakah Quran itu semuanya seragam di seluruh daerah, ada yang sama semua atau ada perbedaan tekstual dari tahun ke tahun juga gitu. Itu kan ini kita kesampingkan dulu ya masalah iman, tapi ini lebih kepada mempelajari sejarah bagaimana teks-teks itu berubah, sama seperti Torah juga ya. Saya lihat Torah, kalau kita singkirkan iman dulu, terus kita ambil 4 perbedaan Torah, yang paling tua Samaria 500 sebelum Masehi, baru apa namanya Septuaginta, baru Masoret. Nah, ada lagi yang lebih tua dari itu, Dead Sea Scroll ya, yang ditemukan di Qumran. Itu lebih tua juga. Nah, dari antara teks terjemahan itu atau penulisan kembali Torah-Torah itu ada perbedaan ya. Dari Masoret tidak sama plek ya, tidak sama plek secara huruf susunan kata-katanya dibandingkan dengan Septuaginta dibandingkan dengan Masoret, dengan Dead Sea Scroll. Itu memang bisa dibuktikan bahwa semuanya tidak ada yang satu suara atau sama plek, nggak ada. Nah, ini berbicara tentang kritik teks gitu. Nah, kayaknya tadi Pak siapa namanya tadi? Si Ahmad tadi menjelaskan soal itu lewat data yang dia kasih. Ya boleh juga. Ya, Bang Billy, yang tadi kan iman ilahiyah ya. Kalau yang iman rasuli apa, Bang? Untuk makanya saya jadi tertarik belajar karena jadi saya tertarik belajar Islamologi gitu. Mungkin tapi saya kayaknya nggak punya waktu untuk belajar Islamologi gitu. Karena buku saya udah banyak nih, belum bisa pelajarin. Jadi saya nggak ada waktu. Tapi saya akan coba. Makanya saya tadi tanya-tanya pada Bapak Jahat. Nanti akan saya tanya lagi kepada ustadz-ustadz dari golongan Sunni, bagaimana penjelasannya tentang jasima gitu. Aku mau belajar tentang jasima. Tadi yang aku tanggap jasima itu sama seperti antropomorfisme, memakai instrumen-instrumen manusia untuk memberikan pemahaman yang lebih logik dan dimengerti oleh manusia. Itu ketika Tuhan berkata, mataku bukan kurang tajam dan tanganku bukan kurang panjang untuk menolong, tapi dosamu lah yang menghalangi aku. Nah, artinya apa? Tuhan nggak punya mata, nggak punya tangan seperti kita jasmani gini, gitu. Tapi itu instrumen-instrumen yang dipakai untuk level Tuhan diturunkan sedikit untuk supaya manusia bisa memahami maksudnya. Gitu. Ini yang mujassimah, gitu. Tadi saya ada yang menarik, dikatakan bahwa tangannya kanan semua, terus rambutnya keribu. Itu saya udah sering dengar itu. Cuman saya nggak gubris karena ya nggak penting lah, maksudnya hanya 2 sebelah kanan lalu rambutnya keribu. Karena bagi kita Tuhan itu nggak bisa dilihat gitu. Saya malah belum pernah dengar itu, Bang Bin. Nah itu makanya itu sih apa-apa dari mana, itu. terus narasinya bagaimana, siapa yang meriwayatkannya, saya juga belum pernah tahu itu. Tentang nah itu makanya tangan 2 itu kanan semua, terus rambut keribu apaan itu saya nggak pernah. Itu mungkin bisa juga
hadis yang diproduksi gitu, di manufaktur bisa juga. Ya, soalnya masa selama ini saya nggak pernah dapat itu gitu. Baru baru ada di TikTok ini. Jadi ini ya, kalau mau bicara tentang manuskrip sebetulnya Islam itu udah terlalu rusak sih. Bro Rio, bro tahu nggak awal itu ada berapa kiroat? Ada berapa bacaan? Nggak tahu. Oh, Hah? ya. Nggak tahu. Ada 7 kiroat. Musnad Ahmad 22350. Kiroat Terus apa di itu? zaman- Amat. Kiroat itu bacaan. Mat. Cara Dialek. baca. Dialek Oh. ya betul. Oh, ini. Nah, terus di zaman Utsmani itu terus dibakar, bro tahu nggak? Sebenarnya lebih tepatnya Dulu aja udah ada perwakilan yang lebih hebat. diseragamkan meskipun dialek itu masih diperbolehkan tapi diseragamkan, dan itu dibuat suatu mushaf di Madinah di kekhalifahan zaman Abu Bakar, Umar, kemudian Hati. di Utsman itu di mushafkan secara dialek Quraisy gitu loh, dialek Quraisy. Kalau dialek yang lain Nah, jadi tinggal tapi satu itu kan. bukan standar, bukan dialek standar gitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kan lahirnya di Mekah gitu loh, maka pakai standarnya yang itu gitu. Gini bro, kamu tahu nggak ada 7 dialek itu apa aja? Saya pernah dengar cuman nggak hafal banget gitu ya. Mungkin ada kayak dialek Syria, dialek mana lagi, Irak, Yaman atau apa gitu loh. Pokoknya Kok di Syria? luar, pokoknya di luar itu seperti Majroha itu kan tulisannya bacanya Majreha gitu. Belajar kau bilir sama Kemal biar nggak jadi penyangkal Yesus. Yang mengapain kita menerima Yesus orang Yahudi? Kalau orang Yahudi menerima Yesus jadi Kristen gitu. Kalau Yahudi menerima Muhammad udah jadi Islam. Jadi nggak perbedaan itu soal iman itu masing-masing nggak bisa dipaksakan gitu, Bang Pisau Sunnah. Kalau Yahudi Mesianik itu dibilangnya gimana? Masa ngambil kitab? Mesianik bukan Yahudi. Mesianik itu muncul tahun 1980. Lihat aja di Google. Ya, jadi sebetulnya begini sih. Kekristenan itu sektarian di dalam Yahudi. Kalau ngomong Yahudi sendiri, ini aku ada jurnalnya nih. Itu memang ada banyak sekte. Nggak ada kiamat. Sekte di dalam Judaism itu yang pertama, yang sekarang ya, Ortodok, yang paling ekstrim ya, Ortodok sama Reform. Ada humanis, ada konservatif. Nah, nggak ada Yahudi Mesianik, nggak ada. Mesianik itu Kristen. Munculnya tahun 1980. Rabinya yang sekarang Rabi Ishak siapa ya? Ada namanya Ishak apa gitu. Dan ajaran Mesianik itu tidak sama dengan Kristen pada umumnya. Dia berada di sebelah kaki kepada Yahudi dan percaya Talmud dan percaya semua sumber-sumber Yahudi, dan itu akan tentang Kristen di dalam beberapa hal gitu. Dan yang waktu yang bersamaan juga mereka menentang Yahudi. Jadi dia itu Mesianik itu di tengah-tengah gitu posisinya. Gini bro. Sebetulnya Yahudi yang sekarang ini complicated sebetulnya ya. Contoh Kristen misalkan yang sekarang itu complicated. Emang nggak complicated Kristen sekarang? Aku mau ngasih tahu. Jadi Islam itu sebetulnya sekte Yahudi yang diinikan. Coba ini ya. Ini ada grafiknya nih. Siapa tahu bisa cukup menjelaskan. Nanti aku bisa tunjukin juga sih dari literatur. Jadi di sini abad awal ya.
dari Yahudi ini terus pecah. Ada pagan, ada Kristen, kekristenan yang bidat. Terus di Pagan sini dari ada, dulu dong, kiamat pagan sebelum Judaism udah ada pagan. ya sebetulnya udah ada, memang penyembah berhala itu sudah ada. Terus dari Yahudi ini, di sini ada ortodoks, ada reform, ada konservatif. Terus di sini dijelaskan ada Mohammedanism. Apaan tuh? Mohammedanism ini Islam Muhammad yang Islam. menerima bahwasanya Mesias itu adalah Muhammad. Jadi ini masa kekosongan sebetulnya. Sumbernya Ketika- mana? Ada nggak mat sumbernya Mesias Muhammad Mesias? Ini kan sebenarnya kan paham ini bro, ini nih ada. Nanti di dalam buku, Itu sumbernya siapa? Penulisnya siapa? bentar dari Oxford seingatku. Bentar ya. Di dalam nih, The Chronicle of the Confessor, bentar ya. Nih. Ini dari Oxford. Nanti ini cari aja Muhammad. Jadi di situ nanti diceritakan gimana yang ngetiknya ya, Muhammad. M-nya double. Bentar. Soalnya yang di sini itu agak lain ketikannya. Nah. Bentar ya. Nah, ini. Ini ya, Muhammad kan matinya 632. Ya. Jadi ini ketika di tahun Muhammad meninggal ya, yang mana adalah pemimpin dan di sini diceritakan adalah nabi palsu. Ya, dari Saracen. Aku langsung ke poinnya aja deh. Yang mana orang-orang Yahudi itu melihat Muhammad itu memakan daging unta. Yang kemudian dia mengatakan kalau Muhammad ini adalah nabi palsu. Ini yang Muhammad dengan Khadijah ya. Nah, ini. Nah, ini loh. Jadi di posisi ketika Yahudi itu menantikan Mesias, makanya dia sampai ke Arab. Di situ mereka mengira bahwasanya Muhammad itu adalah seorang Mesias. Nah, ini loh. Aduh, kok keklik. Nih ya. Bahwa Muhammad adalah Mesias yang mereka nantikan. Nah, tapi ketika mereka menyaksikan bahwasanya Muhammad itu ya, yang seperti Musa itu ya, yang seperti dinubuatkan. Nah, ketika mereka melihat Muhammad itu memakan unta, disitulah mereka kemudian benar-benar yakin bahwasanya Muhammad ini bukan seorang nabi. Nah, itu sih. Tapi kalau mau yang lebih lengkapnya nanti panjang. Kalau Bang Billy Makanya makan tadi- unta nggak? Bang Tapi Billy. kalau Nggak boleh. Ulangan 14 Orang ayat Yahudi 7. emang tidak makan unta, Bang Billy. Nggak Ya. boleh. Ulangan 14 ayat 7. Bahkan kalau Islam kan kencingnya diminum. Jadi masalah unta, jadi kan gini, khazir tame ulakem, babi itu najis, oke. Unta, jadi yang dibilang tame atau najis itu karena kukunya nggak berbelah dan tidak memamah biak. Nah, unta itu memamah biak, kukunya berbelah, tapi belahnya tidak sempurna, gitu. Alasannya itu, unta haram karena kukunya tidak berbelah sempurna, malah kalah sama babi. Babi itu kukunya berbelahnya sempurna, perfect. Babi itu. Aduh. Tapi babi tidak memamah biak. Kalau kencingnya gimana, bro? Kencingnya unta. Mamah biak itu apa sih, Bang Billy? Diternakkan kan? Bukan, ternakan. Mama biak itu nyimpen makanan di tembolok gitu, ntar bisa di perut, jadi bisa cadangan makanan. Iya, bisa cadangan, bisa dimuntahinnya lagi, bisa dimakannya lagi. Gitu. Mamah biak. Unta itu kan menyimpan air di pundi-pudiannya ya. Itu di punduk. Iya, walaupun dia itu mama biak, tapi kukunya tidak berbelah sempurna. Itu kita baca dari ayatnya ya. Di punuk unta itu cadangan air. Itu ulangan 14 ayat 7. Unta itu Bunyinya tidak gimana? boleh dimakan. Bunyinya
Ya, Bunyinya kalau orang ini. Yahudi mengatakan Tetapi Nabi bentar Muhammad bro, itu Nabi tetapi palsu ya inilah wajar. yang Kalau tidak misalnya- boleh kamu makan kalau dari misalnya antara Nabi yang juga sebagai memamah Nabi biak palsu, nanti masuk Islam gitu. atau dari antara yang berbelah atau berkuku selanya, unta, kelinci, hutan, marmot. Karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Enak nih bahasa Ibrani-nya, lebih mantap. Enenu marim kame ulachem. Kalau papa jahat memamah biak enggak ya? Enenu Kau ngapa nyerang aku? Aku udah kena ban gara-gara kau tadi. Ya barangkali kamu mamah biak juga. Seminggu aku kena ban gara-gara kau. Boleh seminggu kau naruh makanan di bulu kau. Inilah kau umat dajjal nih. Lain ngomong lain yang bilangnya. camel, itu bahasa yang sama kayak bahasa Inggris camel, camel. Sama, iya. Bahasa Hebrew-nya sama. Camel. Bahasa Arabnya Jamal. Sama persis. Itu kok ketawa dibilang Jamal kan kenapa? Adelo Jamal nama bapak kau Jamal. ma'alai haga. Oh beda Jamal dengan Jamal itu beda loh. Jamal itu cantik, ganteng. Tapi kalau yang untuk Kamel itu Jamalnya beda. JML gitu. Jim, Mem, Lam. Tapi kalau untuk manusia yang kebagusan itu Jim, Mem, Alif, Lalu Lam. ini belum dijelaskan. Tadi yang tangan kanan itu lu sering ngomong tuh, gue sering dengar, makanya gue penasaran tadi yang dikatakan kemarin lu sering bilang rambutnya keribu, itu filosofinya apa? Mungkin papa jahat tangannya dua, tangan kanan semua itu. Tadi kan dikatakan Kau Mujasima, nasi kiamat ada tuh dalilnya tuh. Kau Mujasima tuh loh, Man. Atau mungkin bagi Ahmad juga tangannya dua, kanan semua itu. Hey Scott, hey Scott, would you come up here, Scott? How are you there? Temen gua tuh di bawah. Yahudi mana dia? Enggak, dia temen ini musik ini. Jadi ini pendapat dari Ibnu Tamiyah. Papa jahat. Ibnu Tamiyah tuh imamnya Sirio nih. Ini di bukunya ada nih. Nih ya. Enggak, saya Safi. Tadi ini pertanyaan udah dijawab. Rambut keribu itu maksudnya apa yang didapat dari rambut keribu? Kalau tangan kanan semua, artinya kan temennya Bapak Jahat tuh, Bazar Abu Keribu itu. enggak, itu rambut keribu di mana dasarnya? Kalau tangan kanan semua kan udah tahu tuh tadi. Nah, rambut keribu itu di mana? Sampai berjenggot berkumis ini loh. Nih ya. Bentuk pemuda di mana? Nih ya. Jadi dikatakan ya dari Ibnu Tamiyah mensahihkan hadits Nabi melihat Allah SWT dalam bentuk pemuda Amrat. Haditsnya itu membahas adalah hadits ini ya dari Ibnu Abbas. Bunyi teks aslinya gimana Kiamat? Coba dibaca. Kalau baca nih yang Islamannya nih ada di bawah. Jadi poinnya hadis ini juga tidak lepas dari kemungkinan yang nyata dengan lafaz melihat Allah SWT dalam bentuk pemuda Amrat yang belum tumbuh jenggot dan kumisnya. Ya. Lalu, tapi ini kemudian dikritisi ya. Kemudian tarik dari hadits Ibnu Abbas itu juga mengatakan nih ya, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang berkata Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Robku dalam bentuk pemuda Amrat berambut keriting dengan pakaian berwarna hijau. Oh, ini Ahmad, ini sama dengan kitab Daniel, Ahmad, yang orang yang lanjut usia yang janggut putih itu.
Mirip. Beda. Daniel berapa? Ya. Daniel 7. Kitab Daniel itu banyak kayak gitu, yang usianya sudah tua.